Jadi kalau Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar ya. Iya. Kalau Muharram ini dimuliakan oleh Allah karena ada malam Asyura. Karena pada malam Asyura itu banyak kejadian-kejadian dari para nabi dahulu yang sangat penting ya. Iya. Seperti taubatnya Nabi Adam diterima di bulan Asyura. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir yang besar bulan Asyura, malam Asyura itu. Terus Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu Di Laut Merah itu. di tanggal 10 juga. Terus Nabi Yunus keluar dari mulutnya ikan itu malam Asyura juga. Iya, Asyura malam 10 itu. Tanggal Ya, 10 malam Muharram. 10 Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Patut kiranya kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan ini kita sudah masuk pada bulan terakhir daripada kalender Hijriah, dan beberapa waktu atau hari kemudian kita akan masuk pada tahun baru Hijriah. Iya. Salat salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pemirsa yang kami cintai, yang kami banggakan, kembali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dalam acara podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan satu tema. Mungkin ini sudah tidak asing bagi banyak orang, tetapi saya pikir juga masih asing bagi kebanyakan orang. Bahkan bukan hanya orang selain Islam, dari kalangan Islam sendiri mungkin masih sangat banyak yang kurang mengenal seluk-beluk tahun baru Islam sendiri. Iya. Itu barangkali pemirsa yang akan kita bedah pada pertemuan kali ini bersama Ustadz tercinta kita, yaitu Al-Ustadz Maki Husnan. Assalamualaikum Ustadz Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, dan Ustadz Maki berbicara mengenai tahun baru Islam. Kalau kita bertanya pada anak-anak kita, mungkin sudah jawabannya tidak benar. Jadi tidak tahu kapan. Bahkan saya pernah menguji secara lisan di ruang kelas, suruh menyebutkan bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Itu sudah mungkin satu kelas itu satu yang tahu. Iya, iya. Jadi saya berharap mungkin di pertemuan kali ini kita usahakan angkat kembali soal-soal seperti itu. Iya. Yang pada akhir-akhir ini sudah mulai diabaikan bahkan oleh anak-anak Islam sendiri. Baiklah Ustadz Maki, mengenai kalender Hijriah yang ini bulan terakhirnya, terakhir ini bulan Zulhijjah, dan nanti kita akan jelang tahun baru yaitu bulan Muharram. Muharram. Betul. Sebenarnya Ustadz Maki, bulan Muharram itu sendiri dari sudut pandang kesejarahannya atau kalender Hijriah itu sendiri itu seperti apa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi mengenai masalah tahun baru Hijriah dengan 1 Muharram, ini memang ada dua hal yang berbeda pada faktor kesejarahannya ya. Jadi untuk Hijriah ini memang secara resmi dipakai sebagai kalender bagi umat Islam. Nah, awal mulanya itu penetapan Hijriah sebagai kalender resmi umat Islam itu dimulai pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar. Ya, Umar bin Khattab. Di mana pada waktu itu umat Islam, utamanya para sahabat, banyak mengusulkan kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu agar supaya umat Islam punya kalender sendiri. Ya. Sebab umat-umat yang lain itu sudah punya. Kayak Hindu punya kalender Caka, Buddha Imlek, Nasrani Masehi. Ya. Cina juga punya kayak. Cina, ya termasuk Buddha itu Imlek itu tadi ya. Nah, akhirnya umat Islam banyak mengusulkan sekiranya punya kalender sendiri. Hanya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat bermusyawarah untuk menetapkan kalender bagi umat Islam. Nah, pada waktu musyawarah tersebut terjadi banyak usulan. Ada yang mengatakan kalender Islam dimulai dari kelahirannya Rasulullah. Tahun gajah, ya betul. Ada yang mengusulkan tahun wafatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan tahun nubuahnya Rasulullah. Dan ada usulan menarik dari peserta musyawarah tersebut dari Sayyidina Ali yang mengusulkan dimulai dari hijrahnya Nabi. Ya. Akhirnya para sahabat sepakat pendapat dari Sayyidina Ali-nya yang dipilih, yaitu ditetapkan dimulai dari hijrahnya Nabi. Ya. Nah, ide dan gagasan daripada Sayyidina Ali menetapkan kalender umat Islam dimulai dari hijrah ini mempunyai aspek kesejarahan ya. Jadi beda dengan kalender agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain kalendernya itu disandarkan pada nama tokoh-tokoh yang diidolakan. Seperti Nasrani, Al-Masih itu disandarkan pada Nabi Isa. Imlek sama Caka milik umat Hindu ini disandarkan pada dewa-dewa, nama dewa-dewa. Jadi di sana tidak ada aspek kesejarahan, yang ada aspek kultuismenya itu di sana, kultusnya. Nah, kalau kalender umat Islam ditetapkan sebagai Hijriah ini ada aspek kesejarahan, yaitu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini nanti kan bisa jadi inspirasi bagi umat Islam dalam melakukan perubahan dalam kehidupan manusia. Artinya dari setiap fase kesejarahan, berarti titik hijrah itu yang paling dianggap penting oleh Sayyidina Ali. Sangat penting ya. Itu juga yang akhirnya melahirkan nama Hijriah. Hijriah ya, diberi nama Hijriah. Seandainya dimulai dari kelahiran Nabi, kira-kira apa namanya? Ya itu, Maulid mungkin. Maulidiyah itu. Itu sudut pandang kesejarahannya. Iya, ada faktor kesejarahannya. Mungkin dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, tapi hitungannya dimulai dari hijrah itu. Hijrah. Bagaimana Ustaz menjelaskan? Artinya berarti sejak Abu Bakar itu sudah bukan tahun pertama, kan begitu? Iya, memang sebelum penetapan Hijriah ini para sahabat menetapkan kejadian-kejadian penting itu disandarkan pada peristiwa-peristiwa penting juga. Jadi seumpama ada kejadian penting, jadi dikasih tanggal 3 hari setelah tahun gajah, 5 hari setelah kelahirannya Nabi. Jadi tidak ada tanggalannya, tidak ada nama bulannya, iya. Jadi disandarkan pada kejadian-kejadian yang penting. Yang besar. Iya.
Nah, baru setelah masa kekhalifahnya Sayyidina Umar, baru ditetapkan dimulai dari hijrahnya Nabi itu. Artinya ketika kalender Hijriah itu diberlakukan, itu sudah tahun kesekian. Iya, sudah tahun ada. kesekian. Baik Ustaz. Sekarang kalau kita melihat yang terjadi di umat Islam sendiri, yang sepertinya kurang mengenal nama bulan, bahkan mungkin banyak yang tidak tahu kapan harus memulai tahun baru. Iya. Itu lebih kompleks lagi ketika berbicara Jawa, di mana Jawa itu kan punya kalender sendiri. Punya Kalender sendiri, punya nama bulan sendiri yang mepet dengan kalender Islam. Itu bagaimana Ustaz Maki melihatnya? Memang dalam menetapkan suatu kejadian, ya, umat Islam itu kan punya 3 kalender sebenarnya. Satu Masehi, Hijriah, yang ketiga Saka. Itu umat Islam Kalender Saka ini kalendernya orang Jawa kuno. Ya. Nah, cuman fungsinya ini berbeda-beda. Jadi kalau kalender Masehi itu kebanyakan dibuat untuk menandai peristiwa pekerjaan seseorang setiap harinya. Ya. Kalau kalender Masehi. Jadi kalau kita itu cari tanggal pasti tanggal Masehi. Disebut kalender umum. Iya, kalender umum, iya. Sudah internasional lah. Ya. Sedangkan kalendernya umat Islam, ya, ini kebanyakan hanya dibuat tanda untuk mengetahui hari-hari besar Islam saja. Seperti kapan bulan Syawal, kapan terjadinya bulan Ramadan, berhubungan dengan ibadah. Iya, itu toh. Nah, kemudian yang ketiga untuk kalender Saka, ini biasanya untuk weton-weton itu. Untuk mencari hari baik, hari buruk. Yang pon wage gitu. Pon ya wage ya itu. Jadi di sana perbedaannya ya. Artinya secara tidak langsung umat Islam Indonesia ya menggunakan 3 kalender. 3 kalender itu digunakan semua. Jadi berbeda-beda lah. Kalau setiap harinya pakai Masehi. Tiap harinya pakai Masehi. Sekolahnya pakai Masehi. Iya. Catatan hutangnya pakai Masehi. Kalender Hijriah bulan pertamanya itu kan Muharram. Iya. Tapi sepertinya kita atau di sekitar kita lebih banyak mengenal bulan Sorah itu tadi. Sehingga di Jawa itu ada semacam adat ya, ada kebiasaan di bulan Sorah atau bulan Suro itu ada jenang putihnya. Iya. Barangkali Ustadz itu kok bisa? Seakan-akan kita itu lebih tahu Suro daripada nama bulan pertama Muharramnya. Apa memang ada sejarahnya juga? Iya. Memang pertama bulan Muharram ya. Iya. Bulan Muharram itu sebenarnya ada sebelum pra-Islam. Nama itu. Nama Muharram ini. Ya. Nama Muharram. Sebelum pra-Islam, bangsa Arab itu menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang mulia, sekaligus hari rayanya bangsa Arab pra-Islam. Jadi kalau kedatangan bulan Ramadan, bangsa Arab itu banyak menghias rumahnya. Bulan Muharram. Bulan Muharram ya. Terus kemudian orang bangsa Arab itu menghentikan peperangan, ya, karena dianggap bulan yang suci. Bulan suci. Nah, setelah masuknya Islam, ya, bulan Muharram ini ternyata tradisi dari bangsa Arab tersebut ternyata diterapkan oleh Allah Ta'ala, disyariatkan juga, tidak dihapus, ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran atau ayat 36 itu. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum, ya.
Dzalika dinul qayyim. Allah Ta'ala itu menciptakan 12 bulan, 4 bulan termasuk bulan yang mulia, di antaranya Muharram. Yang sudah ada itu. Ya, bulan Muharram ini salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di situ kita tidak diperbolehkan melakukan peperangan, menumpahkan darah, ya. Terus disuruh memperbanyak melakukan amal soleh, tidak boleh berbuat dolim dalam Al-Quran. Wala tudlimu alaihim. Ya. Nah, jadi ternyata tradisi bangsa Arab itu disyariatkan juga oleh Allah Ta'ala, tidak dihapus, disahkan juga, dan termasuk bagian dari bulan yang mulia. Nah, bulan suci, bulan Muharram ini dianggap sebagai bulan yang suci bagi umat Islam karena ada malam Asyura-nya pada tanggal 10-nya itu, ya. Sebentar Ustaz. Jadi ada malam Asyura. Asyura berarti kan bahasa Arab Ustaz. Iya. Tapi di Indonesia menjadi Suro. Iya, diambil separuh lah. Bisanya bangsa Jawa itu mungkin. Iya. Lanjut gimana tuh? Iya. Jadi kalau Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar, ya. Iya. Kalau Muharram ini dimuliakan oleh Allah karena ada malam Asyura. Karena pada malam Asyura itu banyak kejadian-kejadian dari para nabi dahulu yang sangat penting, ya. Iya. Seperti taubatnya Nabi Adam diterima di bulan Asyura. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir yang besar bulan Asyura, malam Asyura itu. Terus Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu di Laut Merah itu. Di tanggal 10 juga. Terus Nabi Yunus keluar dari mulutnya ikan itu malam Asyura juga. Asyura malam 10 itu. Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, dalam konteks Jawa sekarang, ya. Malam Asyura itu diambil karena lisannya orang Jawa. Jadi diambil belakangnya saja bulan Suro gitu. Bulan Suro. Iya. Jadi sebenarnya antara kalender Jawa dengan kalender Arab itu bersamaan. Jadi kalau Muharram tanggal 1, biasanya Suro juga tanggal 1. Tapi kadang kayaknya ada berbeda, kadang berbeda juga. Sebab gini, ada tradisi dari keraton-keraton Jogja itu, ya. Dalam tiap tahun itu memperingati malam Asyura. Itu yang bertepatan dengan malam Muharram itu sebagai peringatan mensyukuri atas kedatangan Sang Aji Saka, katanya. Untuk budaya Jawa. Ya, Aji Saka ini dalam catatan sejarah disebut Syekh Subakir. Begitu Ustaz. Ya, Syekh Subakir itu diutus oleh Sultan Muhammad I, ya. Dari mana itu? Dari Turki. Dari Turki. Untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia sekaligus untuk mengusir para hantu yang menguasai tanah Jawa. Jadi dipilihlah Syekh Subakir karena beliau yang paling mampu di antara sekian ulama yang paling mampu mengusir para hantu sekaligus berdakwah. Ini adalah Syekh Subakir. Nah, akhirnya beliau datang ke Indonesia. Di samping berdakwah, beliau berhasil mengusir para hantu tersebut dari tanah Jawa. Nah, akhirnya kedatangan Syekh Subakir ke Indonesia ini ditetapkan oleh kalender Jawa sebagai Tahun Baru Jawa malam 1 Saka. 1 Saka. Iya. Kalau tidak salah lebih tua mana itu tadi? Hijriyah dan ya lebih tua Hijriyah kan. Hijriyah. Kan zamannya sahabat. Ini zamannya Syekh Subakir. Syekh Subakir. Iya. Baru saja. Iya. Jadi Syekh Subakir itu aslinya Aji Saka itu. Aji Saka, Syekh Subakir. Jadi kita ketika mendengar sejarah itu lebih sering nama Syekh Subakirnya itu. Iya. Untuk Aji Saka mungkin di kalangan keraton kerajaan di Jawa itu Aji Saka. Nah, terus masalah itu, memang penanggalan Jawa, ya, apa itu pemahaman orang Jawa kuno. Ya. Kalau malam 1 Suro itu memang berbau mistis. Iya itu lagi. Iya.
Sebab apa? Banyak sekali sepertinya kegiatan di malam itu. Karena malam 1 Suro itu atau 1 Muharram dianggap sebagai hari rayanya para hantu. Jadi pada malam 1 Suro itu para hantu itu keluar semua. Mulai dari yang kelas ringan sampai yang kelas berat. Makanya ada tradisi dari kerajaan Mataram ya sampai ke kerajaan Jogja ini mengeluarkan semua keris pusakanya, senjata pusakanya dikeluarkan kemudian dicuci untuk melawan hantu-hantu yang bergentayangan itu. Menunjukkan Iya, keadaan siap berperang. siap berperang. Jadi senjata-senjatanya, keris-kerisinya dicuci semua. Jadi makanya di sebagian masyarakat kan ada istilah mencuci keris. Cuci keris ya. Karena pada malam 1 Suro itu memang malam pestanya hari rayanya para hantu. Anggapannya begitu. Seakan-akan ketika para hantu itu mau buat apa ya kekacauan di malam pestanya itu Betul. menjadi tidak Tidak jadi. iya, tidak jadi karena melihat orang-orang Senjata sudah siap perang. siap. Ya itu mistisnya seperti itu, mistis, ya. ya. Mistisnya seperti itu. Ini lagi Ustaz, sepertinya tidak hanya di kerajaan-kerajaan Jawa dulu, hingga akhir ini di pondok-pondok pesantren misalnya, kan ada juga sepertinya apa ya, malam 1 Suro itu bikin apalah itu, Ya bikin jimat. Iya. Itu bagaimana Ustaz Maki? Ya saya kira kaitannya dengan hal tadi itu. Jadi pemahamannya kan malam 1 Suro itu sama orang-orang tua kita dahulu tidak boleh menggelar pernikahan di malam 1 Suro, ya. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar rumah. Nah, kemudian kalau bisa senjata-senjata dicuci semua. Yang tidak punya senjata bikin jimat. Bikin jimat. Ya. Betul ya. Jadi tujuannya ya untuk menangkal banyaknya hantu yang pesta pora pada waktu itu. Jadi secara kejiwaan, secara psikologis ya saya kok sepertinya setuju saja. Karena Memang kan, ada faktor kesejarahannya memang. Kalau diikuti ya tidak masalah kok. kan seakan-akan kan perang urat saraf. Iya. Jadi ketika setan keluar semua, kita tidak menunggu mereka menyerang, tapi kita menunjukkan pada mereka Bahwa siap. kita sudah siap. Kita siap. Jangan macam-macam menyerang. Jadi situlah mistisnya 1 Suro. Mestinya 1 Suro. Tapi kenyataannya memang buat ajimat sungguhan, Pak. Iya betul. Memang banyak memang. Banyak. Kalangan kiai-kiai. Ya. Istilahnya itu ageng se jimat apa ageng se wiritan. Iya. Malam 1 Suro. Ya itu pemirsa ya, ternyata rahasia 1 Suro atau bagaimana Muharram di Jawa disebut Suro, ya ternyata seperti itu ya. Ya kalau ke akal saya itu masuk sekali. Intinya kan seakan-akan kita mau kedatangan musuh. Ketika musuh melihat kita pegang pistol. Nah, akhirnya musuhnya nggak jadi. Betul sekali. Nah, seakan-akan seperti itu. Baik Ustaz. Kembali lagi barusan Ustadz menyebut soal malam Asyura. Malam Asyura banyak kejadian-kejadian sejarah sehingga menjadi spesial itu. Kok saya teringat ke budaya atau perayaan yang ada di Iran, di Syiah itu. Iya. Kalau tidak salah itu termasuk wafatnya Sayyidina Husain. Itu di Asyura juga. Iya. Sehingga di sini ada perayaan pukul diri. Iya. Pukul diri. Kalau secara khusus Ustaz, mungkin Ustaz bisa menyebutkan sebenarnya dari sudut pandang ibadah misalnya atau sudut pandang fikih apakah ada kekhususan Iya. di malam di bulan Muharramnya gitu. Jadi karena bulan Muharram itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai syariat, Iya. maka cara memperingatinya pun juga diajarkan. Ya.
Ada ya. Ada. Satu, kita tidak diperbolehkan melakukan peperangan, Perangan. tidak boleh menumpahkan darah. Terus yang kedua, tidak boleh berbuat zalim, ya. Kemudian yang ketiga, disuruh memperbanyak melakukan amal soleh. Ya. Terus yang paling spesifik dari Rasulullah sendiri, Iya. ya. Ketika itu Rasulullah bertanya pada salah seorang sahabat, itu orang Yahudi sama orang Nasrani kok bulan Muharram kok melakukan puasa di bulan Asyura? Dijawab oleh sahabat, mereka mensyukuri atas terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau begitu kita berpuasa. Lebih berhak Lebih berhak untuk berpuasa daripada mereka, katanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk melakukan puasa sunnah di bulan Asyura, ya. di hari Asyura. Di hari maksudnya. Asyuranya. Berarti tanggal 10. Tanggal 10. Ya. Itu Bahkan Rasulullah itu pernah menyabdakan tahun depan mulai dari Tasu'anya, tanggal 9-nya. sudah puasa. Cuman beliau lebih dulu wafat. Tapi sabdanya Sudah disampaikan. Nah, mengenai peringatan Asyura ini memang kalau ahlu sunnah itu identik dengan kejadian-kejadian yang disandarkan pada para nabi dahulu yang diselamatkan dari musibah, ya. iya. Sedangkan orang Syiah ini memperingati Asyura ini memperingati wafatnya Sayyidina Husain. Untuk orang Syiah Khusus orang Syiah, karena kejadian itu pada malam Asyura. mungkin oleh sebab itu sebagian tradisi di Islam Indonesia kadang dituduh meniru Syiah gitu. ya. Mungkin itu ya Ustaz ya. Ya bisa saja begitu mungkin. Padahal itu ya kebetulan ya. Kebetulan. Momen yang dirayakan berbeda. Iya. Kalau di kita di Jawa, di Indonesia kan tidak merayakan wafatnya Sayyidina Husain. Bukan, Kan iya. bukan itu dia. Kita dianjurkan ya untuk berpuasa lah gitu, menyantuni anak yatim, melakukan amal soleh, gitu. Memperbanyak amal soleh. Nah ini Ustadz menyebut anak yatim tadi. Sepertinya di Indonesia, di Jawa atau sebagian lah, di bulan Muharram itu juga digalakkan santunan anak yatim. Bagaimana Ustadz memandangnya? Memang kalau secara spesifik itu santunan anak yatim itu di bulan Muharram tidak terlalu dianjurkan, ya. Cuman yang dianjurkan kita memperbanyak amal soleh gitu saja. Poinnya di situ. Iya. Jadi tidak harus mengatakan kita bulannya anak yatim, enggak. Ya itu. Berarti itu tidak sepenuhnya benar. Ada ya. memang keterangan yang jelas tentang masalah bulan Muharram ini khusus bulan untuk bersedekah anak yatim, tidak ada gitu. Yang dianjurkan dalam Islam itu memperbanyak amal soleh, ya termasuk Santunan menyantuni anak yatim itu. Jadi kalau secara spesifik dalil-dalil di Al-Quran dan hadis atau lampahnya para sahabat tidak ada secara khusus, tidak ada. Berarti kalau memang seperti itu Ustaz, sepertinya kita ini apa ya, mungkin kalau kawan-kawan kita itu menjadikan Muharram sebagai bulan anak yatim karena ternyata penganggapan itu tidak tepat, berarti perlu disaingi Ustaz. Artinya ada santunan anak yatim di bulan Ramadan. Nah, bisa jadi. Nah, jadi untuk apa ya, menyeimbangkan Iya. pemahaman Ya bisa jadi begitu, tidak masalah. supaya tidak dianggap itu ajaran gitu. Ajaran khusus. Ajaran khusus Iya betul, bisa jadi begitu. disaingi. Bahkan Iya. orang-orang kadang lagi guru-guru prosesi santunan itu sendiri sebenarnya tidak semua orang setuju lagi. Iya, Karena dijajar, orang tuanya dinaikkan. iya. Nah, itu malah secara kejiwaan justru membuat lemah. Iya. Bagaimana tadi? Ya saya kira yang paling baik itu menyantuni anak yatim itu menurut saya pribadi. Ya. Iya. Ini memang diantarkan ke rumahnya masing-masing. Tidak perlu anak yatim itu naik turun ke pentas. Apalagi sama orang tuanya. Lah iya itu.
Ini kadang-kadang kita melihat tidak tega gitu. Tidak tega, Tidak betul. tega. Ya. Makanya yang lebih baik itu kalau bisa tidak dipajang sedemikian rupa anak-anak yatim, dikomersialkan sedemikian rupa ya. Bahkan terkadang dipolitisasi. Betul sekali. Iya itu. Ada yang mempolitisasi. Iya. Minta difoto. Minta difoto. Ya. Jadi memang yang lebih baik itu memang diantarkan ke rumahnya masing-masing. Ya. Sangat bagus sekali. Padahal kadang-kadang kesalahan dari masyarakat lagi menggelar santunan anak yatim itu kadang-kadang akomodasinya itu dimintakan sumbangan juga. Pentasnya dimintakan sumbangan. Ya, sound systemnya minta sumbangan, mengajak orang berbuat baik. Iya, mengatasnamakan santunan anak yatim. Anak yatim. Iya. Ternyata dibuat untuk pentas. Biaya pentasnya dengan biaya sound system tidak sebanding dengan yang diberikan kepada anak yatim. Malah salah sasaran itu. Nah, disitulah. Jadi harus hati-hati sekali menyikapi menyantuni anak yatim, sangat hati-hati sekali. Ya. Kalau kita teledor salah sedikit, subhanallah, balanya luar biasa. Anak yatim kan urusannya rumit itu. Hati-hati sekali. Bahkan di sebagian tempat itu acara seperti itu ya sudah jadi promosi. Artinya satu lembaga pendidikan mengadakan seperti itu, ya promosi saja. Bahwa di sini begini anak yatim, ayo sekolah di sini, di sini. Setiap tahun ada seperti itu. Mungkin kalau di tahun tertentu acara itu ditinggalkan, di tahun berikutnya ada, kemudian tidak ada lagi, itu mungkin murni tidak mewajibkan dirinya ada acara itu malah lebih bagus mungkin. Kalau seperti merutinkan lah, seolah-olah ajaran gitu. Seolah-olah ajaran itu bahaya juga itu. Baik Ustaz, saya masih kurang puas soal mistis-mistis tadi. Iya. Mungkin tak pakai anggaplah mistis-mistis bulan Muharram atau bulan Syuro itu. Misalnya ya Ustaz ya, misalnya kita anggap iya itu ada gitu. Iya. Kira-kira tak pakai mau ngasih apa gitu pada pemirsa. Apa triknya buat jimat apa gitu, gimana Ustaz? Ya kalau saya pribadi memang kurang minat ya kepada hal-hal yang berbau mistis. Tapi saya percaya memang hal-hal berbau mistis itu memang ada. Ada. Ya. Tapi karena saya kurang begitu minat, jadi menyikapi bulan Muharram ya kita lebih baik banyak ibadah saja atau bermuhasabah begitu ya. Banyak melakukan amal soleh sekaligus bermuhasabah di tahun baru Islam, itu saja. Itu saja. Sekarang Ustaz, soal ini Ustaz. Ini pernah terjadi di daerah saya Ustaz. Jadi ada perayaan tahun baru Islam. Itu acaranya banyak sekali. Ada jalan santai berhadiah sapi, kemudian ada lomba-lomba, kemudian ada pengajian akbarnya. Dari sekian rangkaian acara yang dibikin itu yang paling rame yang jalan santai yang berhadiah sapi. Terus ketika pas sore di acara inti, di pengajiannya, itu saya lihat sepi sekali. Nyaris hanya panitia yang duduk. Padahal di laporan biaya Ustaz itu di atas 100 juta. Biaya perayaan itu. Akhirnya saya coba kasih semacam saran. Coba itu diukur. Ini tujuan perayaan sekian, biaya ini sekian besar ini, efek apa, efek keumatan yang yang bisa diukur itu apa? Nyatanya ngajinya ini malah sedikit gitu. Dana ratusan juta. Itu bagaimana Ustadz memandang fenomena seperti itu? Memang kadang-kadang kita itu dalam memperingati suatu kejadian penting ini punya semangat euforia yang tinggi. Iya.
Beda memperingati tahun baru Masehi dengan memperingati tahun baru Hijriah. Betul. Ya kalau tahun baru Masehi itu kan sebenarnya kan punya latar belakang kenabian sebenarnya. Ya. Ada sejarah Ada sendiri. sejarah kenabian di sana. Cuman cara memperingatinya itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Nabi itu dilahirkan, seperti Al-Masih, ya. Iya. Pakai cara apa? Trek-trekan, mabuk-mabuk, menggelar konser. Iya. Nah, ini ya wajar lah karena memang ini adalah penanggalan internasional. Iya. Penanggalannya Sudah milik semua. milik semua, ya. Bahkan orang Kristen lebih merasa memiliki penanggalan ini. Ya. Iya, betul. Nah, sedangkan umat Islam karena identik dengan faktor kesejarahan hijrahnya Nabi, ya. Iya. Ini cara memperingatinya itu seharusnya tidak sama dengan Masehi itu. Harus dengan cara-cara yang Islami, ya. Ya, satu contoh yang menggelar pengajian, ya. Betul. Atau kalau cuman euforia, apa semacam menggelar jalan santai. Semacam hanya nyaingi tahun baru Masehi. Iya, cuman yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat, itu saja. Cuman agar supaya maksud panitia itu mungkin agar supaya peringatan tahun baru Islam itu lebih semarak. Lebih semarak. Makanya ada acara jalan santai, ada acara apa lomba-lomba supaya lebih semarak, itu saja. Cuman masalah biaya ya bisa diukur sebenarnya itu. Problemnya kan biayanya dari umat itu. Biayanya dari umat biasanya dicarikan Artinya sumbangan. umat yang turun apa ya, yang menyumbang itu kemungkinan berpikir ini untuk apa ya? Ya untuk cinta pada Islam atau Ya itu mungkin semangat mungkin semangat. ya. Jadi agar supaya peringatan tahun baru lebih semangat, lebih semarak dan lebih bisa diingat. Kalau menurut Ustadz sendiri model peringatan 1 Muharram yang ideal Semacam itu yang ideal menurut saya itu tadi. Kita banyak bermuhasabah. Ya. Itu yang paling penting karena dalam memperingati tahun baru sebab manusia itu kan punya target dalam kehidupan. Jadi target sekarang, masa lalu dengan target ke depan apa yang kita capai. apa yang sudah kita capai, Iya. apa yang ingin kita capai. Itu saja. Sebab manusia kan melewati 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan atau jadi sejarah. Masa sekarang jadi introspeksi untuk mempersiapkan di masa yang akan datang. Seperti film mudhari. Iya. Jadi yang paling bagus itu ya bermuhasabah dan melakukan amal soleh. Karena ini mumpung bulan yang mulia. Karena kalau bulan yang mulia itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dimanfaatkan. Cuman masalah pemahaman hijrah. Ini tahun baru Hijriah, mari kita hijrah. Ini kadang-kadang banyak yang salah paham umat kita itu. Ya. Gimana? Sebab hijrah itu ada 2 macam. Ada hijratul rasul, ada hijratul umat. Kalau hijratul rasul itu khususiatan di Rasulillah. Khusus bagi Nabi saja. Jadi perpindahan Rasulullah dalam mensyiarkan agama dari tempat yang tidak kondusif menuju ke tempat yang lebih kondusif dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Ini kalau hijrahnya Rasul ya, khusus ini. Nah, dalam rangka perjuangan kata Rasul. Oleh karena itu teori hijrah yang diterapkan oleh Rasul ini tidak boleh diterapkan oleh umat. Gitu. Iya. Sebab Rasulullah sendiri pernah bersabda la hijrata ba'dal fathi illal jihad fisabilillah. Tidak ada hijrah setelah aku kecuali jihad di jalan Allah. Satu contoh, logikanya begini. Kita ada di sebuah daerah yang mayoritas kemaksiatan yang merajalela. Betul. Nah, justru di sana oleh Rasulullah tidak boleh hijrah, Tidak boleh keluar. tidak boleh keluar, harus jihad.
Bagaimana sekiranya amar ma'ruf nahi mungkar di sana bisa Tegak. tegak. Kalau jihad, kalau hijrah, akhirnya amar ma'ruf nahi mungkar tidak sampai di sana nanti. Berarti hijrah dari wilayah seperti itu menghindar berarti Ustaz. Melarikan diri. Melarikan diri gitu. Satu contoh lagi, ada 3 orang muslim ya Iya. di sebuah daerah yang non muslim ya. Iya. Nah itu 3 orang ini tidak boleh hijrah, justru harus berjuang di sana. Yang sekiranya minoritas menjadi komunitas, yang komunitas sekiranya umat Islam bisa menjadi mayoritas, bukan malah pergi. Makanya dilaranglah hijrah ba'dal fathi. Jadi konsep hijrah ala Rasul, khususiatan di Rasulullah itu dalam rangka jihad. Jadi untuk umat tidak boleh konsep tersebut. Betul. Nah, untuk yang kedua, ini ada hijrah umat ya. Iya. Hijratul ummah. Hijratul umat itu ada 3 macam atau 4. Pertama, hijrah amali. Pindah dari perbuatan jelek menuju perbuatan yang lebih baik. Berarti pribadi. Pribadi ya, hijrah amaliyah. Iya. Pindah dari kebatilan menuju kemaslahatan. Ini hijrah amali. Yang kedua adalah hijrah asasi. Ya. Keyakinan apa? Hijrah asasiyah itu hijrah politik. Politik. Jadi kalau kita berada di suatu daerah yang sistem politiknya itu tidak kondusif, ya, kita boleh hijrah. Namanya eksodus. Dari satu daerah tersebut mencari suaka politik ke negeri lain. Hijrah politik. Karena situasi politik tidak menentu di sana. Semua orang pemerintahnya dolim, menindas rakyat, hijrah. Kemudian yang ketiga, minta suaka politik. Suaka betul, politik. ya. Kemudian yang ketiga itu hijrah maliyah. Hijrah karena harta. Jadi seumpama kita berada di suatu daerah memperjuangkan ekonomi kita tidak sukses, ya kita boleh hijrah. Namanya disebut dengan imigran kalau ke luar negeri. Kalau ke Indonesia transmigran. Iya. Nah, ini hijrah secara ekonomi. Ini hijratul umat namanya ini. Iya. Jadi bukan apa ya, ada kaitannya dengan lari dari apa tadi? Dari ketidaknyamanan beragama. Iya, bukan itu. Jadi maknanya sebenarnya seperti itu. Cuman kadang-kadang makna hijrah ini dipukul rata sama orang-orang kadang. Gitu. Kalau itu Ustaz, yang lagi ngetren di zaman sekarang anak-anak muda. Ya, Pak. Kan sering bilang saya sekarang sudah hijrah. Itu tadi pernah menangkap itu apa ya? Ya betul ya. Seperti itu sebenarnya. Ya itu masuk kategori hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah. Dari tidak berjilbab ke berjilbab. Hijrah amaliyah, hijratul umat itu. Saya sudah hijrah. Iya. Jadi benar-benar saja gitu. Maksudnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kan makna memperingati tahun baru Hijriah di sana sebenarnya. Ada faktor kesejarahan dari hijrahnya Rasul, jadi inspirasi nanti bagi umat Islam untuk merubah diri. Ya, seandainya kita sebagai umat Muslim itu tahu makna-makna itu, iya. Kan saya pikir efek sangat masalahnya itu betul sekali. Daripada euforia dengan banyak dana tapi tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Saya kadang membayangkan peringatan 1 Muharram dirayakan dengan dana 50 juta, tapi tidak bisa diukur. Hasilnya tidak nampak, efeknya tidak nampak. Mungkin menurut saya, apa ya, ada semacam 50 orang gitu ya, dikumpulkan, panggilkan ustadz tiap hari, ya, dari uang 50 juta itu di drill gitu pendidikan itu 1 bulan selama Muharram, mungkin lebih apa ya, lebih terukur pencapaiannya, lebih bermanfaat. Iya. Kalau bicara, memang kadang-kadang kita itu sering mengeluarkan dana tapi tak efektif penggunaan. betul sekali. Iya. Itu. Jadi eman sekali. Eman. Lebih baik kita menggunakan dana sekiranya tepat sasaran. Tepat sasaran. Walaupun zamannya zaman tidak tepat sasaran. Iya. Baik Ustadz. Apa ya? Luas sekali sepertinya penjelasan dari Ustadz. Ini ada yang lupa ini.
Apalagi itu? Tajin Sorai. Oh iya Ustaz. Itu masuk mistis apa tidak itu? Gimana itu? Ya sebenarnya Tajin Sorai itu identik dengan kejadiannya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ketika menyelamatkan umatnya, kaumnya dari banjir besar, selama berlayar kan selama 8 bulan itu kan. Tapi itu Dengan perbekalan yang sangat minim sekali, akhirnya Nabi Nuh punya ide agar supaya gandum-gandum tersebut tidak dimasak biasa, dijadikan bubur. Sebab biasanya kalau 1 kilo itu porsinya untuk 5 orang. Jadi kalau dibikin bubur, 1/4 kilo bisa 5 orang. Kan begini. diperbanyak airnya. Diperbanyak airnya. Nah, tradisi Nabi Nuh semacam ini dikembangkan pertama kali oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Sebenarnya. Bukan Sebenarnya. Jawa. Bukan Sebenarnya. Jawa, ya. Tradisi jenang suro itu ada di Kalimantan Selatan. Masyarakat Kalimantan Selatan itu kalau bulan Muharram banyak membuat jenang suro, tapi dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa, melakukan puasa di bulan Asyura. Nah, akhirnya ditiru oleh masyarakat adat Jawa. Cuman caranya bukan untuk dibagikan kepada orang yang berpuasa, disedekahkan kepada tetangga, disedekahkan kepada orang-orang yang menginginkan. Tapi hukumnya kan tidak wajib Ustaz ya. Hukumnya ya sebenarnya dakwah Tidak wajib. sebenarnya, ya tradisi saja. Cuma Artinya- tidak bertentangan dengan syariat karena ada unsur sodako di sana. Saya saja loh, Tan. Saat ini dikasih sodako jenang suro sama ayam geprek, saya milih jenang suro karena 1 tahun sekali. Oleh karena itu kan sodako itu kan yang lebih baik, sesuatu yang istimewa kan? Istimewa. Gitu. Iya. Kalau begini Ustaz, karena sebagian masyarakat kan sudah menganggap itu walaupun bukan kata wajib tapi harus, atau untuk menjaga semacam harga dirinya, sehingga dalam kondisi kurang mampu pun memaksakan diri tetap bikin jenang suro itu. Ya, itu seharusnya bagaimana Ustaz? Ya memang kalau sodako itu memang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksa. Semampunya. Cuman karena itu sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat, kadang-kadang ini seolah-olah menjadi hal yang wajib. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak seperti itu, ini perlu dijelaskan memang di masyarakat. Tapi memang saat ini di daerah perkotaan sudah mulai tidak ada. Sudah mulai luntur Ustaz. Sudah mulai luntur tradisi semacam ini. Saya saja tinggal di kota Tanggul ini ya. Ini kadang-kadang tidak ada yang ngirim sama sekali dalam 1 bulan ini. Ya, tidak seperti zaman kita dulu, Ustaz, sama sampean ya. Iya. Kalau zaman kita dulu masih kecil kan orang tua kita rame-rame, bahkan tiap rumah bikin jenang suro. Bahkan sekarang banyak yang disikapi secara unik sudah, karena malas buat jenang, Iya. atau mungkin generasi sekarang sudah tidak punya keahlian bikin jenang. Akhirnya diganti Ustaz, mentahan. Jika dimentahan. Padahal itu momen sejarahnya menjadi tidak pas. Tidak pas lagi. Bukan Nabi Nuh mentahan. Iya. Tapi ya tidak masalah juga tidak, karena sedekah saja Ya karena untuk sedekah ya boleh-boleh saja lah. yang memperbanyak. Yang tidak boleh itu kan seperti tradisinya orang Hindu. Bikin jenang suro, dibikin sesajen. Betul. Ditaruh di tempat-tempat keramat, Di perempatan. di perempatan, itu dibuat kan mubadir. Betul. Jadi membadirkan makanan kan diharamkan. Nah itu juga yang mungkin oleh kawan kita yang kurang pas dipahami Ustaz, sehingga dipukul rata budaya jenang itu bid'ah gitu. Padahal kalau dijelaskan secara baik dari sudut pandang sejarah dan lainnya, ya menjadi biasa-biasa saja sebenarnya. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan kadang-kadang tradisi Muharram ya dari bangsa Arab yang kemudian jadi syariat, ini sama kan dengan tradisi tahlil dari umat Hindu 7 harian, 40 harian, sampai 100 hari kan tradisinya umat Hindu. Awalnya oleh Wali Songo dikembangkan juga ketika Islam menyebar, tapi caranya diganti.
diisi dengan dzikir, bacaan Yasin. di format ulang. Iya, gitu. Jadi tidak langsung dihapus tertulis semacam itu. Baik Ustadz, sudah cukup banyak yang kita berbincangkan Ustadz. Terakhir mungkin Ustadz ada pesan khusus nanti kepada umat Islam atau pemirsa channel ini Ustadz mengenai peringatan 1 Muharram. Ya, terima kasih. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Jadi untuk menyambut tahun baru Hijriah ini kami menyarankan agar supaya kita banyak bermuhasabah, sebab Rasulullah pernah bersabda, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab kelak di akhirat. Ya. Jadi kita itu harus banyak introspeksi diri, bagaimana sekiranya amaliyah kita di masa lalu ternyata supaya lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan kalau dianggap sama, itu oleh Rasulullah dianggap sebuah kerugian. Ya. Jadi amaliyah kita, ibadah kita, ekonomi kita ke depan ini harus lebih baik daripada masa lalu. Jadi intinya kita banyak bermuhasabah, ya. Kemudian banyak melakukan amal soleh. Ya. Hijrah jenis apa tadi? Hijrah amali. Amalia. Hijratul ummah. Baiklah pemirsa Suara Manggisan, itulah akhir dari perbincangan kami mengenai seluk-beluk tentang tahun baru Islam 1 Muharram yang akan kita rayakan mungkin atau kita sambut beberapa hari ke depan. Sebagai kata penutup, kita mungkin nanti di akhir tahun ya kita baca doa akhir tahun. Ketika masuk di tahun baru kita juga membaca doa tahun baru. Kurang lebih seperti Ustaz. Kurang lebihnya Ustaz, saya sebagai pemandu jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan untuk pemirsa, seperti biasa jangan lupa tonton terus channel ini, sebarkan, semoga bermanfaat kepada lebih banyak umat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.